Amira dituduh miskin dan mencuri berlian warisan hanya karena penampilannya yang sederhana. Cukup. Ia putuskan untuk membuka rahasia terbesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku mengusap lembut lipatan hijab segi empat berwarna dusty pink yang menutupi dada. Di cermin usang kamar kos kecil ini, penampilanku sama sekali tidak mencerminkan apa yang aku miliki di dunia luar. Dengan kaos longgar, rok katun seadanya, dan sandal jepit swallow, aku tampak seperti Amira, istri sederhana dari Arya, seorang karyawan ban biasa. Ini adalah persona yang aku kenakan setiap kali aku melangkah keluar dari apartemen mewahku dan memasuki rumah keluarga suamiku di pinggiran kota. Sebuah sandiwara yang aku jalani demi menjaga kedamaian, atau mungkin demi menjaga harga diri suamiku di hadapan ibunya. Jantungku berdebar pelan. Hari ini adalah hari Minggu, hari wajib untuk berkunjung dan makan siang di rumah Ibu Sari, ibu mertuaku. Selama 2 tahun pernikahan, kunjungan ini selalu terasa seperti ujian, bukan reuni keluarga. Ibu Sari dan Citra, adik iparku, memiliki hobi yang sama, menimbang-nimbang kemampuanku, terutama status finansialku yang mereka yakini sangat rendah. Mereka tidak pernah terang-terangan menghina, tetapi tatapan mata mereka, desahan napas yang panjang saat melihat bajuku, dan pertanyaan-pertanyaan menyudutkan tentang pekerjaanku, sudah lebih dari cukup. Aku adalah Amira, pemilik dan pendiri Permata Mulia Group, jaringan toko emas dan perhiasan terbesar di kota ini, dengan cabang-cabang yang tersebar hingga ke pulau seberang. Sebuah fakta yang hanya diketahui oleh suamiku, Arya, dan tim intiku di kantor. Ketika aku bertemu Arya, aku sedang dalam fase merintis dan memilih untuk tidak menonjolkan diri. Setelah menikah, rahasia itu menjadi benteng yang melindungi kami dari stereotip dan ekspektasi keluarga besar yang materialistis. Kami sepakat untuk merahasiakannya. Arya khawatir ibunya akan berubah menjadi lebih menuntut jika tahu menantunya adalah seorang konglomerat. Keputusan ini menciptakan 2 dunia yang sangat berbeda dalam hidupku. Pagi hingga sore, aku adalah sosok Amira yang tegas, berwibawa, mengenakan setelan blazer, dan memimpin rapat bernilai miliaran rupiah. Aku mengukur kualitas berlian dengan mata telanjang, dan membuat keputusan investasi yang bisa mengguncang pasar lokal. Sore hingga malam, aku kembali menjadi Amira yang penurut, sesekali memasak di dapur mertua, dan dengan sabar mendengarkan ceramah tentang bagaimana seharusnya seorang istri yang baik dan mandiri secara finansial, itu. Aku meraih tas belanja dari kulit sintetis yang sudah agak terkelupas. Isinya adalah bingkisan kecil yang sengaja kubeli dari pasar tradisional, bukan dari mal mewah langgananku. Jika aku membawa paper bag dari butik ternama, Citra pasti akan segera menyambarnya dan mengecek harganya di internet, hanya untuk memastikan aku tidak berbohong. Kesederhanaanku, bagiku adalah perisai, namun bagi mereka, itu adalah bukti nyata kemiskinan dan ketidakmampuan. Aku ingat percakapanku dengan Arya semalam. Ia memelukku erat, meminta maaf atas segala perlakuan ibunya. Wajah tampannya menunjukkan kelelahan batin yang sama denganku. Sampai kapan? Sayang, aku tidak tahan melihatmu diperlakukan seperti ini, bisiknya di telingaku. Aku hanya tersenyum dan menjawab bahwa kesabaran adalah bagian dari ibadah, dan bahwa semua ini akan ada ujungnya. Ujungnya? Aku sendiri tidak yakin seperti apa bentuk ujung itu. Aku sudah mulai lelah menyembunyikan diriku. Aku lelah menahan diri saat Citra memamerkan tas merek KW yang ia beli, sementara aku baru saja kembali dari Paris untuk membeli koleksi berlian langka. Rasa jengkel itu mulai menumpuk di ulu hati, menjadikanku seperti bom waktu dengan sumbu yang sangat panjang. Aku tahu, hanya satu percikan api yang bisa meledakkan segalanya. Suara klakson mobil Arya membuyarkan lamunanku. Aku bergegas keluar.
Di mobil sedan tua milik Arya, aku kembali menegaskan diriku sebagai Amira yang sederhana. Kami berbincang santai tentang pekerjaan Arya di bank, dan ia sama sekali tidak menyinggung aset-aset perusahaanku yang saat ini mungkin sedang dievaluasi oleh manajer investasiku. Kontras itu menyakitkan, sekaligus menggelitik. Sesampainya di rumah mertua, aroma masakan Padang sudah tercium kuat. Ibu Sari menyambut kami di teras dengan senyum kaku. Pandangannya langsung menyapu penampilan dan bingkisan di tanganku. "Amira, kenapa kamu selalu datang dengan pakaian yang sama? Tidak bisa sedikit lebih segar?" "Nak, Arya, seharusnya kamu belikan istrimu baju baru. Kasihan, seperti tidak terawat," katanya tanpa basa-basi. Arya tersentak, tetapi sebelum ia sempat membela, aku sudah mengambil langkah cepat dan mencium tangan Ibu Sari. "Maaf, Bu. Saya lebih nyaman dengan yang sederhana. Ini, saya bawakan kue putu kesukaan Ibu dari pasar dekat kos," kataku lembut, sambil menyerahkan bingkisan itu. Citra, yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil bermain ponsel, mendengus keras. "Kue putu? Ya ampun, zaman sekarang masih ada yang bawa oleh-oleh kue putu. Paling tidak belikan macaron atau kue kering premium, Kak Amira. Itu baru kelasnya Ibu," Citra berkomentar pedas tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Arya menarik napasku dalam-dalam, menahan emosi. Aku hanya tersenyum tipis. "Makanan tradisional lebih sehat dan mengenyangkan, Citra. Dan lagi, saya tahu Ibu Sari sangat menyukai putu," jawabku santai. Aku meletakkan tas di sudut ruangan. Mata Ibu Sari mengikuti setiap gerakanku, seolah mencari-cari tanda kebohongan atau kejanggalan. Aku sudah terbiasa. Perasaan seperti sedang diawasi oleh kamera tersembunyi selalu menyelimuti rumah ini. Aku harus hati-hati dalam memilih kata, hati-hati dalam bergerak, bahkan hati-hati dalam cara aku meminum teh. Semuanya dinilai, semuanya dikritik, seolah aku adalah proyek yang gagal dan perlu diperbaiki. Mereka tidak tahu, di dompet kecilku saat ini, terdapat kartu kredit Black Card yang bisa membiayai seluruh rumah ini selama bertahun-tahun. Di tengah percakapan ringan dan penuh sindiran itu, Ibu Sari tiba-tiba mengangkat tangannya, memperlihatkan cincin berlian kecil yang melingkar di jari manisnya. "Ah, Amira, kamu tidak tahu betapa berharganya perhiasan bagi seorang wanita. Kamu kan tidak pernah pakai, jadi wajar saja kamu tidak mengerti," katanya, seolah memberiku pelajaran tentang etika sosial. Aku hanya mengangguk, menyembunyikan senyumanku di balik kerudung. Aku tahu betul betapa berharganya perhiasan. Aku menjualnya setiap hari, dan berlian yang dipakai Ibu Sari hanyalah kelas C di tokoku. Namun, aku memilih diam, membiarkan mereka menikmati ilusi superioritas mereka. Aku memutuskan, rahasia ini akan kubuka, tetapi hanya pada waktu yang paling tepat. Waktu di mana kebenaran akan menghantam mereka dengan keras, dan membuat mereka terdiam dalam rasa malu yang tak tertahankan. Seolah alam mendengar harapanku, getaran ponselku di saku rok bergetar, pertanda ada pesan mendesak dari manajer tokoku. Aku segera permisi ke kamar mandi untuk memeriksanya. Ini bukan hanya tentang kue putu, ini tentang harga diri dan kehormatanku sebagai seorang istri dan manusia. Aku akan bertahan sampai hari itu tiba. Kabar dari manajer tokoku tadi adalah tentang koleksi permata terbaru yang baru tiba dari Belgia, membuatku harus segera kembali ke kantor esok pagi. Namun, aku harus menahan semua energi dan semangat kerja itu, mengubahnya menjadi kesabaran seorang menantu yang baik. Begitu kembali dari kamar mandi, aku sudah harus berhadapan lagi dengan suasana tegang di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat dan sindiran tajam. Meja makan adalah arena utama pertunjukan Ibu Sari. Ia duduk di kursi kepala, mendominasi pembicaraan dan mengatur alur. Di sampingnya, Citra selalu siap menjadi backing vokal yang menguatkan setiap kritik dan komentar Ibu Sari. Arya duduk di sampingku, tangannya sesekali meremas tanganku di bawah meja. Sebuah sinyal diam yang mengatakan,
Tahan, sebentar lagi selesai. Arya, kamu harus lebih giat lagi di bank. Anak muda sekarang, gajinya harus bisa membiayai gaya hidup. Lihat sepupu-sepupumu, mereka sudah punya rumah sendiri, mobil Eropa, dan istri mereka selalu tampil modis. Ibu Sari membuka sesi makan siang sambil menatapku sekilas, menekankan kata, istri mereka, dengan nada yang menghakimi. Jelas, aku adalah perbandingan yang membuatnya kecewa. Aku menunduk, pura-pura fokus pada sambal udang di piringku. Padahal, pagi tadi aku baru saja menandatangani kesepakatan pembelian showroom baru di kawasan elit yang akan kubuat menjadi cabang flagship Permata Mulia Group. Aku bisa membeli mobil Eropa yang ia maksud, bahkan 3 unit sekaligus, tanpa perlu mencicil. Tapi, sekali lagi, aku memilih diam. Benar kata ibu, Mas. Aku saja, meskipun baru mau mulai bisnis online, sudah harus memikirkan branding. Kak Amira, kalau kamu mau buka usaha kecil-kecilan, aku bisa bantu promosikan. Tapi jangan jualan kue putu lagi ya, itu tidak instagramable. Sela Citra, mengambil porsi nasi yang sangat besar. Ia selalu merasa dirinya jauh lebih unggul karena ia adalah anak kandung, sementara aku hanya pendatang. Arya akhirnya angkat bicara, nadanya sedikit meninggi. Bu, Citra, Amira sudah bekerja keras. Dia mengurus rumah tangga kita dengan baik, dan dia juga punya pekerjaan yang cukup untuk dirinya sendiri, katanya. Aku tahu, pekerjaan yang cukup adalah kode untuk menjaga rahasia. Ibu Sari meletakkan sendoknya dengan suara keras. Pekerjaan apa, Arya? Amira hanya menjadi asisten administrasi di sebuah kantor kecil, kan? Gaji UMR, tidak lebih. Jangan naif. Kalau Amira tidak mau bekerja, setidaknya dia harus bisa berdandan agar kamu tidak malu membawa dia ke acara rekan kerjamu, tuduhnya. Darahku mendidih, tetapi aku menarik napas panjang, mengingat nasihatku sendiri tentang kesabaran. Ibu, saya memang seorang asisten administrasi, tetapi saya mencintai pekerjaan saya. Dan bagi saya, berpakaian rapi dan tertutup sudah lebih dari cukup. Jawabku dengan senyum. Aku tidak berbohong. Di atas kertas, untuk keperluan administrasi publik, aku memang terdaftar sebagai asisten pribadi suamiku di kantor. Itu adalah alibi kami. Ibu Sari mendengus. Terserah, Amira. Tapi kalau kamu dan Arya punya masalah finansial, jangan sungkan minta bantuan Citra atau ibu. Kami punya banyak koneksi. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang memalukan demi uang, katanya. Tatapan tajamnya menyiratkan peringatan yang ambigu. Aku menangkap getaran ancaman dalam kalimatnya. Citra, melihat ibunya berhasil membuatku terpojok, menambahkan lagi. Betul, Kak. Jangan tergoda dengan perhiasan murahan. Kalau mau investasi, belilah berlian. Berlian itu kekal. Ibu sering bilang, bahkan kalung berlian warisan keluarga kita itu, harganya bisa menghidupi kita seumur hidup. Katanya, menyenggol lengan Ibu Sari dengan penuh arti. Tiba-tiba, Ibu Sari bersemangat. Ia meninggalkan makan siangnya, berjalan cepat menuju lemari kayu jati kuno di ruang keluarga. Ia kembali sambil membawa sebuah kotak bludru merah tua yang tampak mewah dan usang. Semua mata tertuju pada kotak itu. Aku tahu apa isinya. Itu adalah kalung berlinang intan, berlian warisan keluarga Arya yang sangat dibanggakan oleh Ibu Sari. Ini, Amira. Lihat baik-baik, kata Ibu Sari sambil membuka kotak itu. Cahaya dari lampu gantung memantul dramatis pada untaian berlian kecil yang mengelilingi sebuah permata tunggal berukuran cukup besar. Kalung ini adalah simbol kehormatan. Tidak ternilai harganya. Setiap berlian ini punya sejarahnya sendiri. Kami menjaganya lebih dari apapun. Jelasnya, menyiratkan bahwa aku, dengan latar belakangku yang biasa, tidak akan pernah bisa memiliki atau memahami keindahan seperti ini. Aku menatap kalung itu.
Meskipun aku tahu kualitas potongannya tidak sempurna, dan inklusinya agak banyak, aku harus mengakui bahwa berlian itu adalah warisan yang indah dan berharga dari sudut pandang sentimental. Aku menahan diri untuk tidak mengoreksi atau menganalisisnya secara profesional. Indah sekali, Bu. Semoga kalung ini selalu terjaga, kataku tulus. Citra tertawa sinis. Terjaga? Tentu saja. Ibu menyimpannya sangat aman, sampai-sampai tidak ada orang luar yang tahu letaknya. Karena kita tidak pernah tahu, kan? Siapa yang mungkin tergoda saat melihat harta sebanyak ini, katanya, sambil melirikku dengan seringai tipis. Aku merasakan amarahku mencapai puncaknya. Arya memegang tanganku semakin erat, seolah menyalurkan kekuatannya. Aku menghela napas, berusaha untuk tetap tenang dan anggun, meskipun hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Aku tahu, mereka sedang membangun narasi bahwa aku adalah orang luar, orang yang tidak bisa dipercaya, dan mungkin saja, orang yang memiliki niat buruk terhadap harta mereka. Ibu Sari dengan bangga menutup kotak beludru itu, dan menguncinya dengan kunci kecil yang selalu ia simpan di saku daster. Gerakan itu jelas ditujukan untukku. Sudahlah, mari kita lanjutkan makan. Arya, besok kamu ikut ibu ke acara arisan di rumah Tante Sofia. Amira, kamu bisa tinggal di rumah dan bantu membersihkan dapur. Ya, perintahnya, seolah aku adalah seorang pembantu rumah tangga, bukan menantu. Aku mengangguk patuh. Baik, Bu. Di balik ketenangan itu, aku mulai menyusun strategi. Jika mereka terus menuduhku dengan insinuasi dan kecurigaan, aku harus menyiapkan senjata untuk hari pembalasan. Aku tidak akan membiarkan harga diriku terus diinjak-injak hanya karena penampilanku yang sederhana. Ini semua akan segera berakhir. Aku akan menunjukkan siapa Amira yang sebenarnya. Setelah makan siang yang dipenuhi dengan drama dan sindiran, aku menghabiskan sisa sore itu di dapur, mencuci piring sambil mendengarkan celotehan Ibu Sari dan Citra di ruang keluarga. Mereka membicarakan rencana arisan mewah yang akan dihadiri, dan bagaimana Ibu Sari akan memamerkan kalung warisan itu sekali lagi. Ibu Sari memang memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap kalung berliannya. Baginya, kalung itu bukan hanya perhiasan, melainkan barometer status sosial dan kehormatan keluarga. Ia sering menceritakan kembali kisah kalung itu yang konon berasal dari nenek moyang, peninggalan era kolonial, yang nilainya terus melonjak seiring waktu. Setiap kali ia menyentuh kotak beludru merah itu, matanya berkilauan penuh gairah dan ketakutan. Citra, pastikan kamu datang lebih awal besok. Kamu harus bantu ibu memilih baju yang paling cocok dengan kalung ini. Jangan sampai ibu kalah pamor dari Tante Lisa yang suka pamer mutiara air laut itu, kata Ibu Sari, suaranya terdengar dari ruang tengah, diselingi tawa renyah Citra. Aku mendengar setiap detail obrolan mereka, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Kecemasan Ibu Sari terhadap kalung itu seolah menular. Bukan karena aku takut kalung itu hilang, tetapi karena aku tahu, jika itu terjadi, aku akan menjadi tersangka utama. Peran yang kuanut sebagai menantu sederhana telah menempatkanku dalam posisi rentan. Beberapa hari terakhir, memang Ibu Sari lebih sering membicarakan kalung itu, seolah ia merasakan firasat buruk. Ia sempat memanggil tukang kunci untuk mengganti semua gembok lemari, dan memasang kamera CCTV kecil di lorong rumah. Tentu saja, ia hanya mengumumkan penggantian gembok, tanpa menyebutkan niat aslinya. Ia adalah sosok yang sangat paranoid tentang harta benda. Aku rasa, Bu, ibu harus menyimpannya di bank saja, di safety deposit box. Menyimpan berlian sebesar itu di rumah sangat berisiko, usul Citra, tetapi sepertinya ia hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk melihat kalung itu lebih sering. Tidak bisa, Citra. Bagaimana jika sewaktu-waktu ibu ingin melihatnya? Lagi pula, di rumah ini aman. Tidak ada maling yang berani masuk, jawab Ibu Sari. Ada jeda sejenak, dan aku bisa merasakan tatapannya seolah menembus dinding dapur ke arahku. Kecuali malingnya orang dalam,
bisiknya pelan, cukup pelan, tetapi telingaku yang tajam menangkapnya. Hatiku mencelos. Aku tahu ia sedang membicarakanku. Aku mengeringkan tanganku dengan serbet dan mencoba menenangkan diri. Ini adalah pelecehan psikologis yang konsisten. Aku seharusnya tidak terkejut. Tetapi setiap kali tuduhan itu dilontarkan, rasanya seperti disengat. Aku membayangkan, bagaimana jika aku menunjukkan save pribadiku di apartemen, yang berisi koleksi berlian langka senilai puluhan miliar rupiah? Mungkin ia akan pingsan. Aku berpikir tentang mengapa aku masih mempertahankan rahasia ini. Awalnya, itu adalah perjanjian dengan Arya untuk melindungi ego dan kedudukan keluarga. Sekarang, rasanya itu sudah menjadi sebuah misi pribadi. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan bertindak sebelum aku menjatuhkan bom kejutan. Aku ingin mereka menyadari betapa salahnya mereka menilai seseorang hanya dari sampul luarnya, hanya dari sepotong kain hijab dan baju yang sederhana. Senja mulai merayap, dan Arya mendekatiku di dapur. Ia membantu membereskan sisa makanan. Amira, aku benar-benar minta maaf. Ibu keterlaluan. Aku akan bicara dengannya lagi, katanya, suaranya penuh rasa bersalah. Tidak perlu, Mas, jawabku sambil tersenyum meyakinkan. Aku baik-baik saja. Aku tahu siapa diriku. Dan, rahasia ini, sebentar lagi akan menjadi bumerang bagi mereka. Percayalah, aku akan memilih momen yang paling indah untuk mengungkapkannya. Arya menatapku dengan mata penuh kekaguman. Ia tahu, di balik kesabaran dan kelembutanku, ada kekuatan baja dan kecerdasan bisnis yang luar biasa. Ia adalah satu-satunya yang melihat kedua sisi Amira. Amira yang lembut di rumah mertua, dan Amira yang perkasa di ruang rapat. Malam itu, sebelum kami pulang, Ibu Sari kembali ke lemari jatinya. Aku dan Arya menunggu di ruang tamu, siap pamit. Aku melihat sekilas Ibu Sari membuka lemari, meraih kotak bludru merah itu, dan meletakkannya kembali dengan hati-hati setelah memastikan isinya utuh. Rasa lega terlihat jelas di wajahnya. Tindakan rutin ini seolah menjadi ritual wajib baginya sebelum tidur. Sudah, Bu. Kami pamit ya. Assalamualaikum, kataku sambil menyalami tangannya. Ibu Sari mengangguk. Masih agak sibuk membenarkan letak kunci di saku dasternya. Di perjalanan pulang, aku merasa sedikit lega karena ritual hari Minggu telah usai. Namun, aku tidak bisa menghilangkan bayangan kalung berlian itu dari pikiranku. Keindahan yang mahal, yang diselimuti oleh rasa curiga dan ketakutan. Aku berharap Ibu Sari akan menyimpan kalung itu dengan lebih bijak. Setibanya di apartemen kami, aku segera menuju ruang kerjaku yang tersembunyi. Aku menyalakan laptop dan membuka laporan keuangan terbaru. Memeriksa stok berlian di gudang utama, membaca email dari desainer perhiasan di Milan. Dalam sekejap, aku bertransformasi dari menantu sederhana menjadi Amira sang CEO. Aku melihat foto kalung warisan Ibu Sari di ponselku, yang sempat kuambil secara diam-diam beberapa minggu lalu. Kualitas berliannya, ukurannya, dan potongannya. Aku berpikir, jika kalung itu benar-benar hilang, aku bisa membuat tiruan yang jauh lebih sempurna dalam waktu kurang dari seminggu. Tetapi, masalahnya bukan hanya soal berlian. Masalahnya adalah kehormatan dan tuduhan yang akan segera mereka layangkan. Aku harus siap. Aku harus punya rencana cadangan. Aku mulai merencanakan skenario terburuk, dan bagaimana cara terbaik untuk membalikkan keadaan. Kesabaran itu semakin tipis, dan aku bisa merasakan badai itu sudah di depan mata. Senin pagi, kantor Permata Mulia Group terasa ramai dan sibuk seperti biasa. Aku sibuk meninjau desain untuk koleksi cincin tunangan terbaru ketika ponselku berdering dengan nama Arya di layar. Biasanya, Arya tidak akan meneleponku saat aku di kantor, kecuali jika ada hal yang sangat mendesak. Halo. Mas, ada apa? Tanyaku, suaraku langsung berubah serius. Suara Arya terdengar panik,
hampir tidak dikenali. Amira, kamu harus pulang sekarang. Sekarang juga. Ini gawat, Ibu Sari, kalung itu hilang. Jantungku serasa jatuh ke perut. Aku tahu, hari yang kutakutkan telah tiba. Aku segera menutup laptop, memerintahkan asistenku untuk membatalkan semua jadwal, dan bergegas menuju rumah mertua. Di tengah perjalanan, pikiranku berkecamuk. Hilang? Bagaimana bisa? Ibu Sari sangat protektif terhadap benda itu. Sesampainya di sana, suasana rumah sudah seperti kapal pecah. Ibu Sari terduduk di sofa sambil menangis histeris, diselimuti oleh Citra yang memeluknya sambil ikut menangis dramatis. Arya mondar-mandir dengan wajah pucat. Apa yang terjadi, Mas? Tanyaku, mencoba menenangkan Arya. Semalam, Ibu ingin memastikan kalung itu sebelum tidur, seperti biasa. Tapi pagi ini, saat dia mau mengambilnya untuk dibawa ke arisan, kotak itu sudah kosong. Gembok lemarinya tidak rusak, kuncinya masih di saku Ibu, tapi kotak itu kosong. Amira, jelas Arya, suaranya tercekat. Aku mendekati Ibu Sari. Bu, coba tenang. Mungkin Ibu salah meletakkan? Atau mungkin ada yang salah dengan kuncinya? Ibu Sari menepis tanganku dengan kasar. Matanya merah dan bengkak, tetapi sorotannya tiba-tiba berubah dingin dan menuduh saat menatapku. Kamu tidak usah pura-pura baik, Amira. Hanya kamu orang luar terakhir yang masuk ke kamar Ibu saat kami pulang semalam. Kamu tahu persis letaknya, dan kamu tahu betapa berharganya kalung itu. Teriak Ibu Sari, suaranya serak. Tuduhan itu menghantamku seperti cambuk. Citra segera bangkit, berdiri di samping ibunya. Benar, Kak, kami tahu kamu selalu merasa kekurangan. Kamu selalu terlihat sederhana, padahal Mas Arya gajinya lumayan. Wajar saja Ibu curiga. Kamu pasti diam-diam menyelinap dan mengambilnya. Citra menudingku dengan jari telunjuknya. Arya segera membela. Bu, Citra, jaga ucapan kalian. Amira tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dia istriku. Istri yang pendiam dan misterius. Mas, kita tidak pernah tahu, kan, apa yang ada di balik penampilan sederhananya itu? Mungkin dia bersembunyi di balik kerudungnya untuk menutupi niat jahatnya. Citra semakin keras, kata-katanya menusuk hingga ke tulang. Aku berdiri tegak, membiarkan kemarahan dan tuduhan itu menghantamku. Aku tidak membantah, hanya menatap mata mereka satu persatu. Di tengah kekacauan itu, aku merasakan sebuah kekuatan muncul dari dalam diriku, kekuatan yang selama ini terpendam oleh kesabaranku. Aku berjalan menuju lemari jati itu dan memeriksa gemboknya. Benar, gemboknya tidak rusak, dan tidak ada tanda-tanda dicongkel. Ini menunjukkan bahwa pencuri memiliki kuncinya, atau tahu cara membuka gembok tersebut tanpa merusak. Aku memeriksa tempat penyimpanan, mencari celah, tetapi tidak ada yang aneh. Bu, apakah Ibu yakin kuncinya tidak pernah hilang atau tertinggal di suatu tempat? Tanyaku, mencoba menyelidiki. Ibu Sari menggeleng kuat-kuat. Tidak. Kunci itu selalu menempel di saku daster Ibu. Bahkan kemarin, saat Amira mencuci piring, Ibu sempat memegang kuncinya. Hanya Ibu dan Citra yang tahu letak kalung itu. Aku juga tidak tahu. Bu, aku tidak pernah masuk ke kamar Ibu sendirian, bela Citra. Tetapi aku melihat ada keraguan sesaat di matanya, keraguan yang segera ia sembunyikan. Aku kembali ke Ibu Sari. Bu, jika Ibu memang mencurigai saya, silakan lapor polisi. Saya akan kooperatif. Tetapi sebelum itu, izinkan saya membantu mencari. Saya tahu tentang perhiasan, saya mungkin bisa membantu menganalisis situasinya. Usulku. Citra tertawa sinis. Menganalisis? Kamu hanya asisten administrasi. Analisis apa yang kamu punya? Analisis harga jual berlian curian? Kami tidak butuh bantuanmu,
Kami hanya butuh kamu mengaku dan mengembalikan kalung itu." Arya sudah tidak tahan. Ia menarik tanganku menjauh. "Ayo, Amira. Kita pergi. Biarkan ibu tenang dulu. Aku tidak mau kamu terus dihina seperti ini." "Tidak, Mas. Aku tidak akan pergi," kataku, memegang erat lengan Arya. Aku menatap lurus ke mata Ibu Sari. "Bu, saya bersumpah, saya tidak mengambil kalung itu. Tapi saya mengerti kecurigaan ibu. Saya akan buktikan. Saya akan bantu ibu mencari, dan jika memang kalung itu dijual, saya akan melacaknya." Ibu Sari mendengus. "Melacak? Dengan koneksi apa? Tukang emas pinggir jalan?" Aku tersenyum tipis, senyum yang menyimpan ribuan rahasia. "Mungkin. Atau mungkin koneksi yang jauh lebih besar dari yang ibu bayangkan. Beri saya waktu 24 jam. Setelah itu, jika kalung itu belum ditemukan, silakan ibu lapor polisi dan lakukan apapun yang ibu anggap benar. Tapi ingat, Bu, jika saya tidak bersalah, ibu harus bersedia menanggung malu di hadapan semua orang, karena telah menuduh menantu ibu sendiri tanpa bukti." Tantanganku membuat suasana hening sejenak. Ibu Sari menatapku tajam, mencoba mengukur ketegasan di mataku. Aku tahu, ia melihat sesuatu yang berbeda dari Amira yang biasanya patuh dan menunduk. Ia melihat sedikit bayangan Amira sang CEO. "Baik, 24 jam. Dan jika kamu tidak menemukannya, ibu akan pastikan semua orang tahu bahwa kamu, Amira, adalah pencuri yang menyembunyikan kejahatan di balik penampilan sopanmu itu," ancam Ibu Sari, nafasnya terengah-engah. Aku mengangguk tenang. "Diterima, Bu. Saya janji, setelah 24 jam, kebenaran akan terungkap. Tapi saya juga tidak sabar menunggu kebenaran itu. Saya sudah terlalu lama menahan diri untuk diam." Aku berbalik, meminta Arya mengantarku ke kantor, bukan ke apartemen. Pekerjaanku yang sesungguhnya kini dimulai. Begitu kami meninggalkan rumah mertua, suasana tegang langsung menyelimuti mobil. Arya tampak hancur. Ia memukul setir mobil dengan frustrasi. "Aku minta maaf, Amira. Aku seharusnya tidak pernah membiarkan ini terjadi. Aku seharusnya sudah mengungkap identitasmu sejak awal," katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku menenangkan tangannya. "Tidak apa-apa, Mas. Kita sudah sepakat. Dan sekarang, ini bukan lagi tentang rahasia atau kesepakatan. Ini tentang harga diri. Mereka sudah keterlaluan. Mereka berani menuduhku mencuri hanya karena aku memilih hidup sederhana." Aku menutup mata sejenak, mengingat kembali tatapan Ibu Sari dan Citra. Jari telunjuk Citra yang menuding, kata-kata Ibu Sari yang menghantam. Mereka menggunakan penampilanku sebagai amunisi, menganggap kerudungku dan bajuku yang sederhana sebagai kedok untuk menutupi kebutuhan finansial yang mendesak. Tuduhan itu benar-benar menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada kerugian bisnis miliaran rupiah sekalipun. Aku adalah seorang wanita yang bekerja keras, membangun kerajaan bisnisku dari nol, selalu menjunjung tinggi integritas. Dan kini, aku dituduh sebagai pencuri rendahan hanya karena penilaian mereka yang dangkal. "Mas, antar aku ke kantor utama. Aku butuh data dan koneksi," kataku tegas. Arya mengangguk patuh, menyadari bahwa kini ia sedang berhadapan dengan Amira yang berbeda, Amira yang berada dalam mode krisis. Di dalam kantor Permata Mulia Group, aku langsung memimpin pertemuan darurat dengan tim keamananku dan manajer operasional. Ruangan meeting yang mewah, dengan meja marmer mengilap, menjadi saksi bisu transformasiku. Aku tidak lagi mengenakan rok katun, melainkan setelan blus sutra dan blazer yang elegan. Wajahku memancarkan aura otoritas. "Dengarkan baik-baik," kataku, memproyeksikan foto kalung berlinang intan milik Ibu Sari ke layar besar. "Berlian ini hilang dari rumah mertuaku. Saya dituduh mencurinya. Saya butuh bantuan kalian.
Dalam 24 jam, saya ingin tahu apakah berlian dengan spesifikasi ini telah muncul di pasar gelap, atau di tempat gadai manapun di kota ini, atau bahkan di luar kota. Manajer operasional, Pak Haris, yang sudah bekerja denganku selama 8 tahun, menatapku dengan mata terkejut. Nyonya Amira, bukankah Anda selalu menjaga identitas Anda dari keluarga suami? Ya, tapi situasinya sudah berubah. Sekarang ini adalah masalah pribadi dan kehormatan. Pak Haris, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Hubungi semua jaringan kita. Hubungi teman-teman kita di kepolisian dan pihak berwajib. Saya ingin semua toko emas, pegadaian, dan kolektor ternama mendapatkan peringatan tentang berlian ini. Baik, Nyonya. Saya akan gerakan tim sekarang. Dalam 12 jam, kita akan mendapatkan laporan awal, janji Pak Haris, segera beranjak melaksanakan perintah. Sementara timku bekerja, aku memeriksa kembali semua detail yang kuterima dari Arya. Aku fokus pada kemungkinan pencurian orang dalam, karena gembok lemari tidak rusak. Kunci hanya dipegang oleh Ibu Sari. Mungkinkah ada kunci duplikat? Atau mungkinkah ada yang mengambil kunci dari saku daster Ibu Sari saat ia lengah? Aku teringat Citra. Ia selalu berada di dekat ibunya. Ia juga sangat sering mengungkit-ungkit kalung itu, dan sikapnya selalu mencerminkan rasa iri terhadap harta orang lain. Tapi, untuk menuduh Citra, aku juga tidak memiliki bukti. Aku harus mencari bukti yang tidak bisa dibantah. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah mertua, kali ini bukan sebagai menantu yang patuh, melainkan sebagai seorang ahli yang mencari petunjuk. Aku meminta Arya untuk menungguku di luar, karena aku tidak ingin kehadiranku menarik terlalu banyak perhatian. Ketika aku kembali, Ibu Sari dan Citra masih dalam mode drama. Ibu Sari terus menangis dan meratapi nasibnya. Sementara Citra terus-menerus mengipasi ibunya sambil sesekali melirik sinis ke arahku. Lihat, Bu. Dia kembali. Pasti dia mau pura-pura mencari padahal dia sudah tahu di mana menyembunyikannya. Bisik Citra, tetapi aku mendengarnya dengan jelas. Aku mengabaikannya. Aku langsung menuju kamar Ibu Sari. Bu, saya mohon, izinkan saya melihat tempat penyimpanannya lagi. Saya mungkin bisa menemukan petunjuk yang Ibu dan Mas Arya lewatkan, kataku, suaraku lembut namun penuh ketegasan. Ibu Sari, yang merasa putus asa, akhirnya mengizinkanku masuk. Kamar itu berantakan, hasil dari pencarian panik tadi pagi. Aku mendekati lemari jati itu, menyentuh kayu usangnya. Di sudut lemari, di dekat tempat kotak bludru itu diletakkan, aku melihat sesuatu yang berkilauan. Bukan berlian, melainkan secuil benang emas yang sangat halus. Mungkin seukuran rambut. Benang emas itu tersangkut di serat kayu lemari. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Itu bukan benang dari pakaian Ibu Sari atau Arya, karena warnanya terlalu terang, terlalu mengilap, seperti benang sulaman baru. Aku menyimpan benang emas itu di kantong kecil. Aku kembali mencari, dan di bawah kasur, aku menemukan sebuah kemasan permen karet rasa mint yang baru saja dibuka. Aneh. Ibu Sari tidak suka permen karet, dan Arya juga tidak. Citra? Ya, Citra suka permen karet. Tapi apakah ini petunjuk yang cukup? Tentu saja tidak. Aku keluar dari kamar, tidak membawa hasil yang jelas, selain dua benda kecil itu. Ibu Sari dan Citra menatapku dengan tatapan mengejek. Bagaimana, Amira? Sudah puas mencari? Tidak ada. Kan? Kamu hanya membuang-buang waktu Ibu saja. Mengaku saja, Amira, berapa uang yang kamu dapat dari menjual kalung itu? Kembalikan setengahnya, dan Ibu tidak akan melaporkanmu ke polisi. Ibu Sari berkata, menawarkan kesepakatan yang sangat menghina. Aku menatap Ibu Sari, hatiku pedih. Ia benar-benar yakin aku adalah pencurinya. Aku menggelengkan kepalaku. Tidak, Bu. Saya tidak akan mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan.
Waktu saya masih 20 jam lagi. Saya akan kembali dengan kebenaran. Aku meninggalkan rumah itu, kali ini dengan tekad yang membara. Aku akan membuktikan kebenaran, dan membuat mereka yang menuduhku menyesali setiap kata yang mereka ucapkan. Aku kembali ke kantor, di mana Pak Haris sudah menungguku dengan laporan awal. Ruangan meeting kembali menjadi markas operasiku. Aku menjulurkan benang emas dan bungkus permen karet yang kutemukan kepada tim keamananku. Cari tahu di mana benang emas jenis ini biasa digunakan. Dan periksa, apakah ada toko di dekat rumah Ibu Sari yang menjual permen karet merek ini. Setiap detail kecil penting, perintahku. Laporan dari Pak Haris cukup mengejutkan. Nyonya, tidak ada satupun berlian dengan spesifikasi kalung berlinang intan yang muncul di pasar legal atau ilegal manapun di kota ini. Saya sudah menghubungi kolektor besar di Jakarta dan Surabaya, semua hasilnya nihil. Berlian itu belum dijual. Berita ini melegakan, tetapi juga membingungkan. Jika berlian itu tidak dijual, di mana keberadaannya? Dan mengapa Ibu Sari dan Citra bersikeras menuduhku? Jawabannya sederhana, mereka ingin aku mengaku, agar mereka tidak perlu mencari lebih jauh. Mereka nyaman dengan narasi bahwa Amira, si menantu sederhana, adalah kambing hitam yang sempurna. Aku memutuskan untuk mengambil langkah berani. Aku akan mengunjungi toko emas yang paling ramai dan paling terkenal di kota ini, yang ironisnya adalah cabang utama dari Permata Mulia Group, tempat yang tidak pernah kudatangi karena aku selalu bekerja dari kantor pusat. Aku akan menyamar sebagai pembeli biasa, untuk mengamati perilaku kasir dan staf. Siapa tahu, ada orang dalam yang tahu sesuatu. Pukul 3 sore, aku tiba di Permata Agung, cabang utamaku. Aku mengenakan pakaian yang sedikit lebih formal daripada saat di rumah mertua, tetapi tetap sederhana. Sebuah gamis longgar berwarna gelap dan kerudung besar. Aku berjalan masuk. Suasana di dalam toko sangat ramai, dipenuhi oleh orang-orang kaya yang sedang memilih perhiasan mewah. Aku mengamati dengan cermat. Semua staf bergerak dengan profesionalisme tinggi. Manajer toko, seorang wanita bernama Bu Dinar, menyambutku dengan hormat, tetapi aku mengisyaratkan padanya bahwa aku ingin bergerak sendiri dan tidak ingin identitasku terungkap. Aku menghampiri etalase berlian, berpura-pura tertarik pada sebuah set anting-anting. Di depanku, seorang ibu-ibu sosialita sedang bernegosiasi harga sebuah kalung rubi dengan seorang staf. Staf itu melayaninya dengan ramah dan sabar. Semuanya tampak normal. Saat aku hendak meninggalkan toko, mataku menangkap sosok yang familiar. Citra, adik iparku, sedang berada di meja kasir. Ia tidak sedang membeli, tetapi ia tampak gugup, sedang berbicara pelan dengan salah satu kasir muda. Citra mengenakan kacamata hitam besar dan topi yang menutupi rambutnya, seolah mencoba menyamar, tetapi aku mengenali postur dan tas tangan mahalnya. Aku segera bersembunyi di balik pilar besar, mengamati mereka. Citra menyerahkan sesuatu kepada kasir itu, sesuatu yang terbungkus tisu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi gerak-gerik Citra sangat mencurigakan. Kasir itu menggeleng dan mengembalikan bungkusan tisu itu. Citra tampak marah, lalu buru-buru pergi. Aku menunggu beberapa detik, lalu berjalan ke meja kasir itu. Permisi, Dek. Tadi ada ibu yang memakai topi, sepertinya ia sangat terburu-buru. Apakah dia menjual sesuatu? Tanyaku, dengan nada penasaran seorang pelanggan. Kasir muda itu, namanya Bunga, tampak ragu-ragu. Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan informasi pelanggan. Tapi, dia memang tidak menjual apa-apa. Dia hanya ingin menanyakan sesuatu tentang perhiasan. Aku memberinya senyum hangat dan mencondongkan tubuhku sedikit. Saya pemilik toko ini, Dek. Katakan apa yang dia tanyakan. Bisikku, menunjukkan kartu identitasku sebagai CEO Permata Mulia Group. Mata Bunga melebar kaget.
Ia segera meminta maaf dan menceritakan kejadiannya. Maaf, Nyonya Amira. Ibu yang tadi, dia bertanya apakah kami bisa membuat duplikat dari sebuah liontin berlian. Dia juga bertanya apakah liontin itu bisa dicabut dari kalungnya tanpa meninggalkan bekas. Dia bilang itu untuk hadiah kejutan ibunya, tapi dia tidak membawa liontin aslinya. Jantungku berdebar kencang. Duplikat liontin? Dicabut tanpa bekas? Citra tidak berniat menjualnya. Dia ingin meniru atau mengganti bagian tertentu dari kalung itu. Tapi kenapa? Aku segera kembali ke kantor pusat. Setelah menganalisis data, benang emas yang ditemukan ternyata berasal dari sulaman bantal kursi velvet milik Ibu Sari, yang baru saja diperbaiki oleh Citra minggu lalu. Permen karet itu adalah merek kesukaan Citra. Semua petunjuk ini mengarah pada Citra, tetapi masih belum ada berlian. Malam itu, Arya meneleponku dengan suara yang semakin khawatir. Amira, Ibu Sari sudah mengirim pesan ke seluruh keluarga besar. Dia bilang, ada pencuri yang masih berkeliaran di antara kita, dan dia akan mengumumkannya pada acara arisan besok siang. Ini ultimatum. Dia mau kamu datang dan mengaku, atau dia akan mempermalukanmu di hadapan semua orang. Aku tersenyum tipis. Baik, Mas. Ini adalah kesempatan emas yang aku tunggu. Beritahu ibu, aku akan datang. Aku akan hadir di arisan itu. Dan aku tidak akan datang untuk mengaku, melainkan untuk mengungkap kebenaran. Aku melihat jam. Waktuku kurang dari 12 jam. Aku menghubungi Pak Haris. Siapkan tim kita. Saya butuh laporan final tentang aktivitas Citra selama 24 jam terakhir, dan saya butuh satu set perhiasan, yang paling eksklusif dari koleksi Milan. Bersiaplah untuk penampilan terbesar Permata Mulia Group besok siang. Malam itu aku tidak tidur. Aku, Arya, dan tim keamananku bekerja keras menyusun puzzle. Arya, meskipun masih bingung dengan semua manuverku, sepenuhnya mendukung. Ia melihat betapa kerasnya aku berusaha membersihkan namaku, dan betapa liciknya taktik Ibu Sari dan Citra. Laporan aktivitas Citra akhirnya masuk. Citra ternyata menghabiskan waktu semalaman di rumah. Kecuali satu kali ia pergi ke sebuah butik pakaian mewah, konon untuk mengambil gaun pesta. Yang paling penting, Citra memesan jasa kurir untuk mengambil bantal kursi velvet Ibu Sari yang baru diperbaiki, dengan alasan untuk dicuci, padahal bantal itu baru saja kembali dari penjahit. Aku menatap foto bantal itu. Benang emas yang ditemukan ternyata berasal dari sulaman bantal itu. Dan bantal itu sempat ada di tangan Citra. Kenapa ia harus mencuci bantal yang baru diperbaiki? Kecuali ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Aku meminta timku untuk menghubungi butik pakaian mewah tempat Citra mengambil gaun. Kurir yang mengantar gaun itu ke rumah Citra melaporkan bahwa Citra sempat memintanya menunggu lama di depan pintu, beralasan sedang mencari uang tunai. Setelah beberapa lama, Citra keluar, memberikan uang dan sebuah kantong sampah kecil yang katanya berisi sampah dapur. Semua ini terlalu rumit untuk pencurian biasa. Ini lebih seperti sebuah staging atau upaya menutupi kesalahan. Aku merasa semakin yakin bahwa kalung berlinang intan itu tidak dijual, melainkan disembunyikan atau, yang lebih mungkin, sengaja dihilangkan oleh seseorang di rumah itu untuk menyalahkanku. Aku meraih Arya. Mas, aku harus kembali ke rumah ibu. Aku akan berpura-pura mencari lagi, tapi kali ini aku akan mencari di tempat yang tidak masuk akal. Besok adalah hari H, aku harus menemukan bukti yang tak terbantahkan. Pagi buta, kami tiba di rumah Ibu Sari. Arya memberikan alibi bahwa aku datang untuk meminta maaf dan meminta kesempatan terakhir untuk mencari. Ibu Sari, yang sudah mengenakan robe sutra mahalnya, menyambutku dengan wajah muram, tetapi dengan sedikit kemenangan di matanya. Ia yakin aku akan menyerah. Silakan cari, Amira. Tapi jangan harap kamu akan menemukannya. Kamu buang-buang waktu saja.
Lebih baik kamu pikirkan cara untuk mengganti kerugian ibu, katanya dingin. Citra hanya melihatku dengan seringai sinis dari kamarnya. Aku masuk ke kamar Ibu Sari. Kali ini, aku tidak hanya fokus pada lemari. Aku mulai mencari di tempat yang paling tidak mungkin. Di bawah tumpukan kain sulaman, di dalam vas bunga keramik, di antara tumpukan majalah mode usang. Aku ingat perkataan Citra tentang bantal kursi. Aku menuju ruang keluarga. Bantal kursi velvet yang baru disulam itu ada di sana, di sofa. Aku mengambilnya, pura-pura merapikan. Aku meraba-raba jahitan di bagian sudut. Ada benjolan keras di dalamnya. Dengan pisau kecil yang aku ambil diam-diam dari dapur, aku menyobek sedikit benang sulaman di bagian belakang bantal. Dan di sana, tersembunyi di balik kapas dan busa, aku menemukan dua benda. Sebuah kalung berlian kecil dan kunci duplikat yang sangat mirip dengan kunci lemari Ibu Sari. Kalung berlian itu bukan kalung berlinang intan yang besar. Ini adalah kalung berlian yang lebih kecil, tetapi memiliki potongan yang sama persis dengan berlian yang hilang. Kalung ini adalah tiruan dari bagian utama kalung berlinang intan. Jantungku berdebar sangat kencang. Citra tidak menjual kalung warisan itu, tetapi ia mencoba menggantinya dengan yang palsu. Ia pasti sudah berhasil mencabut berlian asli dari kalung warisan itu, membuat tiruan berlian kecilnya, dan menyembunyikan yang palsu di dalam bantal, untuk ditukar dengan berlian yang asli di kalung warisan itu. Aku segera menyadari. Liontin asli kalung berlinang intan sudah dicabut oleh Citra, diganti dengan liontin palsu. Dan sisa kalung, tanpa liontin, itu pasti disembunyikan di suatu tempat. Citra berniat mengambil berlian utama kalung berlinang intan dan menggantinya dengan yang palsu agar tidak ketahuan. Tapi ia gagal memasang berlian palsu di kalung warisan, makanya ia hanya menyembunyikan kalung palsu ini di bantal. Aku menyembunyikan kalung kecil palsu dan kunci duplikat itu di saku gamisku. Aku kembali ke Ibu Sari dengan wajah datar. Bu, saya tidak menemukan kalung itu. Tapi saya menemukan petunjuk yang jauh lebih penting dari sekadar kalung. Saya menemukan kebenaran di balik semua ini. Ibu Sari menatapku dengan sinis. Kebenaran apa? Bahwa kamu adalah pencuri yang pandai berbohong? Cukup, Amira. Jangan coba mengarang cerita. Tidak, Bu. Kebenaran adalah bahwa kalung itu tidak dijual. Kalung itu masih ada di rumah ini, dan saya tahu siapa yang menyembunyikannya. Kataku, suaraku mengeras. Aku melirik Citra yang baru saja keluar dari kamarnya, dan tiba-tiba menjadi pucat pasi. Siapa? Katakan siapa? Tantang Ibu Sari. Aku hanya tersenyum dingin. Bu, Citra. Kalian berdua sudah menuduhku selama 24 jam penuh. Kalian mempermalukanku di hadapan keluarga. Saya berjanji, hari ini kebenaran akan terungkap. Tapi saya ingin semua keluarga hadir. Sampai jumpa di acara arisan siang nanti, Bu. Karena hari ini, saya akan memberikan ibu kejutan yang sangat besar. Aku berbalik dan meninggalkan rumah itu, meninggalkan Ibu Sari dan Citra dalam kebingungan dan ketakutan yang nyata. Aku kini memiliki amunisi yang sempurna. Pukul 11 pagi, aku kembali ke kantor pusat Permata Mulia Group untuk persiapan terakhir. Aku telah meminta timku untuk membawa satu set perhiasan, bukan sembarang perhiasan, melainkan koleksi pribadi yang aku anggap sebagai simbol kesuksesanku. Arya ikut denganku. Ia masih tidak percaya dengan penemuan kunci duplikat dan kalung palsu. Kenapa Citra melakukan ini? Dia tidak kekurangan uang. Gumam Arya, wajahnya terlihat terluka oleh pengkhianatan adiknya. Dia tidak kekurangan uang, Mas. Tapi dia kekurangan pengakuan dan rasa puas diri. Dia ingin harta warisan itu menjadi miliknya. Atau setidaknya, ia ingin menjadi orang yang menyelamatkannya agar terlihat baik di mata ibu. Jelasku. Aku menghubungi Ibu Sari. Bu, saya sudah menemukan bukti. Saya ingin ibu memanggil semua keluarga besar ke arisan itu,
terutama yang sudah ibu beritahu tentang pencurian ini. Saya akan datang pukul 2 siang. Ibu Sari menyetujui, suaranya terdengar mencurigakan. Aku tahu, ia pasti sudah merencanakan skenario balasan untukku. Ia pasti akan mempermalukanku lebih dulu. Tapi aku sudah siap. Aku tidak akan membiarkan mereka menyerangku lagi. Saatnya untuk penampilan. Aku melepas gamis sederhana dan kerudungku yang biasa. Aku mengenakan gaun panjang berwarna marun dari sutra, dengan potongan elegan dan modern. Aku membiarkan stylist kantorku menata hijabku dengan gaya yang lebih mewah dan profesional, mencerminkan sosok seorang CEO. Wajahku dirias dengan make-up tipis yang menonjolkan mata dan bibirku. Kemudian, aku memakai perhiasanku. Bukan kalung kecil atau anting-anting sederhana. Aku mengenakan kalung cahaya mentari, liontin berlian kuning yang hanya satu di dunia, yang dibingkai oleh ribuan berlian kecil. Di tangan kananku, melingkar gelang berlian yang sangat tebal, dan di jari-jariku, beberapa cincin berlian yang berkilauan. Total nilai perhiasan di tubuhku saat itu mungkin setara dengan 10 unit rumah mewah. Arya menatapku takjub. Ia seperti melihat pengantinnya lagi, tetapi dengan aura yang 10 kali lebih kuat. "Amira, kamu luar biasa," bisiknya, suaranya serak. "Ini adalah Amira yang sesungguhnya, Mas. Amira yang selama ini kamu lindungi dan kamu sembunyikan. Sekarang, waktunya Amira melindungi dirinya sendiri, dan kamu," jawabku. Tepat pukul 2 siang, kami tiba di rumah Tante Sofia, tempat arisan keluarga diadakan. Rumah itu dipenuhi oleh puluhan wanita sosialita yang mengenakan perhiasan berkilauan dan busana mewah. Suasana di dalam sangat riuh, namun ketika aku melangkah masuk bersama Arya, seketika suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Bukan karena aku menantu Arya yang sederhana, tetapi karena penampilanku yang begitu mencolok dan mewah. Aku adalah pusat perhatian. Perhiasan yang kupakai memancarkan cahaya yang membuat kalung dan gelang emas lain di ruangan itu terlihat kusam. Ibu Sari, yang berdiri di tengah ruangan dengan gaun batiknya, tampak terkejut. Matanya melebar, ia hampir menjatuhkan gelas minumannya. Di sampingnya, Citra juga terlihat bingung dan panik. Mereka tidak pernah melihatku dalam penampilan seperti ini. Ibu Sari dengan cepat mengendalikan keterkejutannya. Ia mendekatiku dengan wajah dingin. "Amira, apa-apaan penampilanmu ini? Apa kamu pikir kamu bisa mengalihkan perhatian dengan pakaian mahal? Di mana kamu mendapatkan perhiasan itu? Apa ini hasil dari menjual kalung warisan ibu?" tanyanya, suaranya tajam dan penuh tuduhan, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga yang memandang ingin tahu. Aku tersenyum, senyum penuh kemenangan yang sudah lama kutahan. "Assalamualaikum, Bu. Maaf saya terlambat. Dan, perhiasan ini, saya beli dengan uang saya sendiri. Saya tidak mencuri, dan saya tidak menjual apapun yang bukan milik saya." Tante Sofia, nyonya rumah, mendekat. "Arya, Amira, apa yang terjadi? Sari, kenapa kamu menuduh Amira mencuri?" "Dia menantu yang licik, Sofia. Dia menjual berlian warisan kami. Lihat, dia tiba-tiba bisa mengenakan perhiasan semewah ini. Hanya itu satu-satunya cara dia bisa mendapatkan uang sebanyak ini," teriak Ibu Sari, mencoba menggalang dukungan. Citra menyela. "Iya, Tante. Perhiasan itu pasti barang curian atau hasil gadai. Kak Amira mana mungkin punya uang sebanyak itu. Gajinya kecil, hanya asisten administrasi." Aku mengangkat tanganku, meminta keheningan. "Cukup, Ibu. Cukup, Citra. Kalian sudah menuduhku, mempermalukanku, dan menginjak-injak harga diriku di hadapan semua orang. Sekarang, izinkan saya, Amira, untuk berbicara." Aku menarik napas dalam-dalam. Momen yang kutunggu telah tiba.
Aku menatap mata Ibu Sari dan Citra, yang kini terlihat takut dan gelisah. Aku mengeluarkan kunci duplikat dan kalung palsu dari tas tanganku, meletakkannya di meja. Kalung warisan ibu tidak dijual, Bu. Kalung itu masih ada di rumah ibu. Tapi ada seseorang yang mengambil bagian utamanya, dan berniat menggantinya dengan berlian palsu yang ada di bantal kursi ibu. Dan orang itu memiliki kunci duplikat yang baru dibuat, kataku, menunjuk ke arah Citra. Wajah Citra langsung memucat, matanya melebar ketakutan. Omong kosong. Kamu mengarang cerita, teriak Citra, mencoba menyangkal. Oh, ya? Saya tidak mengarang cerita, Citra. Saya melakukan penyelidikan. Saya melacak setiap gerak-gerikmu, mulai dari toko di mana kamu mencoba menanyakan soal duplikasi liontin, hingga kurir yang kamu suruh mengambil bantal kursi itu, kataku. Ibu Sari bergidik. Ia menatap Citra, lalu menatapku, kebingungan. Amira, bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Kamu bukan polisi. Benar, Bu. Saya bukan polisi. Tapi saya punya koneksi yang jauh lebih kuat dari sekadar polisi. Saya sudah menahan rahasia ini terlalu lama. Sekarang, waktunya kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Aku memberi isyarat ke arah pintu. Pintu rumah Tante Sofia terbuka, dan masuklah Pak Haris, manajer operasional Permata Mulia Group, beserta 2 orang bodyguard berjas rapi yang membawa 2 kotak beludru besar. Perkenalkan, Bu. Saya adalah Amira, kataku, sambil membuka clutch dan mengeluarkan sebuah kartu nama yang terbuat dari emas murni. Semua orang di ruangan itu terkesiap, termasuk suamiku, Arya, yang hanya bisa menatapku dengan bangga dan haru. Nama saya Amira, dan saya adalah pemilik, pendiri, dan CEO dari Permata Mulia Group. Suara riuh gosip langsung pecah di ruangan arisan itu, lebih kencang dari sebelumnya. Bisik-bisik yang tadinya menuduhku, kini berubah menjadi bisik-bisik kekaguman dan keterkejutan. Semua mata beralih dari kalung berlian di leherku ke kartu nama emas murni yang kupegang. Ibu Sari tampak seperti patung. Wajahnya yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi sangat pucat. Citra terlihat benar-benar hancur. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya yang panik. Arya tersenyum lega, seolah beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Aku melangkah maju, menghadap Ibu Sari dan Citra secara langsung. Kalian menuduhku menjual berlian ibu, karena kalian berpikir aku adalah seorang menantu miskin yang butuh uang. Kalian meremehkanku karena penampilanku yang sederhana. Kalian tidak tahu bahwa Permata Agung, toko emas paling bergengsi di kota ini, adalah salah satu dari 20 cabang toko perhiasan yang saya miliki di seluruh Indonesia. Aku menoleh ke arah Pak Haris. Pak Haris, tolong tunjukkan bukti. Beritahu Ibu Sari, seberapa kuat koneksi yang saya miliki, dan seberapa besar kemampuan saya untuk melacak berlian yang hilang. Pak Haris maju, dengan suara tegas dan berwibawa. Selamat siang, ibu-ibu sekalian. Saya adalah manajer operasional Permata Mulia Group. Nyonya Amira sudah memerintahkan tim kami untuk melacak keberadaan berlian warisan Ibu Sari. Kami sudah menghubungi semua jaringan internasional dan domestik. Dan kami pastikan, berlian ibu belum dijual dimanapun. Kenapa Citra bisa membuat kunci duplikat? Bu, kenapa dia menyembunyikan berlian palsu di bantal ibu? Jawabannya sederhana. Citra berniat mencabut berlian utama kalung itu dan menggantinya dengan yang palsu, mengambil yang asli, dan menyembunyikan sisa kalung itu di suatu tempat. Dia ingin memilikinya tanpa ibu sadari. Jelasku. Citra berteriak, air mata mengalir deras. Itu bohong. Kak Amira memfitnahku. Aku hanya ingin tahu harga jual kalung itu. Oh, ya? Lalu kenapa kamu tidak menanyakan langsung? Kenapa kamu menyamar dan bertanya pada kasirku tentang duplikasi liontin?
Dan kenapa kamu menyembunyikan kunci duplikat dan kalung palsu itu? Tantangku. Aku menoleh kepada Pak Haris lagi. Pak Haris, tolong buka kotak pertama. Pak Haris membuka kotak beludru pertama. Di dalamnya, terbaring kalung cahaya mentari milikku, yang tadi kupakai. Ini adalah berlian yang saya miliki. Nilainya, mungkin 10 kali lipat dari kalung warisan ibu. Apakah menurut ibu, saya perlu mencuri kalung yang nilainya jauh lebih kecil? Tanyaku, tatapanku menusuk. Semua orang di ruangan itu terdiam. Ibu Sari melihat berlian di leherku, lalu melihat perhiasan yang tergeletak di kotak itu. Ia menyadari betapa bodohnya tuduhan yang ia layangkan. Dan sekarang, buka kotak kedua, kataku. Pak Haris membuka kotak kedua. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian yang jauh lebih indah dan berkilauan dari kalung berlinang intan milik Ibu Sari. Berliannya lebih bening, potongannya lebih sempurna, dan ukurannya sedikit lebih besar. Karena ibu begitu khawatir kehilangan berlian itu, dan karena ibu sudah terlanjur mempermalukan saya di hadapan banyak orang, saya putuskan untuk memberikan ibu hadiah. Berlian di kotak ini adalah berlian kelas D terbaik di Permata Mulia Group. Saya membuatnya untuk menggantikan kalung berlinang intan yang hilang, hanya untuk membuktikan bahwa bagi saya, berlian semacam itu hanyalah barang dagangan yang bisa saya ganti kapan saja. Kataku, suaraku terdengar dingin dan berwibawa. Ibu Sari ambruk ke sofa. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia dihantam oleh kenyataan bahwa menantu yang ia anggap miskin dan licik, ternyata adalah seorang bos toko emas yang bisa mengganti warisan berharganya dengan sesuatu yang jauh lebih mewah dalam hitungan jam. Aku mendekati Citra, yang kini menangis terseduh-seduh. Citra, aku tidak akan melaporkanmu, tapi aku akan membantumu. Aku tahu di mana kalung itu disembunyikan. Aku melihat kecurigaan di matamu. Jika kamu mengaku sekarang, aku akan membantumu bicara dengan ibumu. Citra, yang sudah tidak berdaya, akhirnya menyerah. Ia menunjuk ke arah pot bunga besar di dekat pintu masuk. Di bawah pot bunga, Kak. Aku takut dan panik setelah gagal mengganti liontinnya. Bisiknya. Aku meminta salah satu bodyguard untuk memeriksa. Dan benar saja, di bawah pot bunga itu, terbungkus rapi di dalam plastik, terbaring kalung berlinang intan, yang hanya kehilangan liontin utamanya. Liontin utama itu ternyata masih menempel di rantai kalung yang terlepas. Citra hanya berhasil mencabut berlian utama dan hendak menukar dengan yang palsu. Aku mengambil kalung itu dan menyerahkannya kepada Ibu Sari. Ini, Bu, kalung Ibu sudah kembali. Saya harap Ibu belajar bahwa penampilan sederhana tidak selalu berarti niat yang buruk. Dan kekayaan yang sebenarnya tidak selalu terlihat dari apa yang dikenakan. Kalung itu kembali. Namun, keretakan yang terjadi tidak bisa diperbaiki semudah itu. Ibu Sari memeluk kalung warisannya dengan air mata penyesalan dan rasa malu yang mendalam. Seluruh ruangan arisan itu menjadi saksi bisu kejatuhan harga diri Ibu Sari dan Citra. Tante Sofia, sebagai nyonya rumah, berusaha menenangkan suasana. Sari, kamu harus meminta maaf pada Amira. Kamu sudah keterlaluan. Ibu Sari bangkit dengan wajah yang masih pucat. Ia berjalan perlahan ke arahku. Kakinya gemetar. Di hadapan seluruh anggota keluarga besarnya, ia menunduk. Amira, Ibu. Ibu minta maaf. Ibu sungguh-sungguh minta maaf. Ibu sudah menuduhmu tanpa bukti, dan menilai kamu hanya dari luar. Ibu tidak tahu kamu adalah wanita sekuat dan sehebat ini. Air mataku menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ini adalah akhir dari sandiwara 2 tahun yang melelahkan. Aku memeluk Ibu Sari. Saya sudah memaafkan Ibu. Tapi saya harap, Ibu bisa memaafkan saya juga, karena merahasiakan identitas saya selama ini. Saya hanya ingin dihargai sebagai menantu, bukan karena kekayaan saya. Citra juga datang,
menangis terseduh-seduh di kakiku. Maafkan aku, Kak Amira. Aku iri, aku bodoh. Aku minta maaf sudah menuduhmu hanya karena penampilanku yang tidak secantik dan semewah dirimu. Aku juga memaafkanmu, Citra. Tapi ingat, kecantikan dan kemewahan sejati ada di dalam hati dan pikiran, bukan hanya di perhiasan, kataku lembut. Aku melirik Arya. Ia datang memelukku dari samping, mencium keningku di hadapan semua orang. Aku bangga padamu, sayang. Sangat bangga. Setelah itu, aku memberikan penjelasan singkat kepada keluarga besar. Aku menjelaskan bahwa aku dan Arya sengaja menjaga kerahasiaan untuk menghindari tekanan dan untuk membangun hubungan yang tulus. Aku juga menegaskan bahwa aku akan mengambil alih penanganan Citra dan akan membantunya dengan usahanya, dengan syarat ia harus berjanji untuk berubah dan berhenti iri. Arisan itu berakhir dengan suasana yang sangat berbeda. Anggota keluarga yang tadinya sinis, kini berebut untuk berkenalan denganku dan meminta saran investasi. Aku menanganinya dengan anggun dan profesional. Aku telah mendapatkan pengakuan, bukan karena kekayaan, tetapi karena integritas dan keberanianku untuk mengungkapkan kebenaran. Sejak hari itu, kehidupan kami berubah drastis. Ibu Sari tidak lagi menuntut Arya untuk bekerja lebih keras. Ia justru bangga memiliki menantu sepertiku. Citra mulai bekerja keras, dibimbing oleh timku, dan perlahan ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Hubunganku dengan Ibu Sari, meskipun tidak lagi sama seperti menantu dan mertua biasa, kini diliputi rasa hormat yang mendalam. Beberapa minggu kemudian, aku menerima telepon dari Ibu Sari. Suaranya terdengar lembut dan tulus. Amira, Ibu ingin mengundangmu makan malam. Bisakah kamu datang dengan gaun yang biasa kamu pakai? Ibu ingin memasakkan makanan kesukaanmu, tanpa ada yang menyindir atau berkomentar tentang penampilanmu. Aku tersenyum. Akhirnya, aku bisa menjadi diriku yang seutuhnya. Amira, wanita berhijab yang memilih kesederhanaan, tetapi memiliki dunia yang luas dan berkilauan di tangannya. Aku tidak perlu lagi bersembunyi. Aku menoleh ke arah Arya, yang sedang duduk di sofa ruang tamu apartemen kami. Mas, Ibu Sari mengundang kita makan malam. Kita ke sana naik mobil apa? Tanyaku. Arya tertawa. Terserah CEO Permata Mulia Group saja. Mau pakai mobil yang mana hari ini? Tapi, jangan lupa bawa tas belanja dari kulit sintetis itu. Siapa tahu ibu minta kue putu lagi. Candanya? Aku tertawa lega. Aku tidak lagi perlu membawa tas kulit sintetis itu untuk menyembunyikan identitasku. Aku membawa tas tangan mewahku, tetapi di dalamnya, aku memasukkan sepotong kue putu yang baru kubeli dari pedagang langgananku. Bukan karena paksaan, melainkan karena cinta dan rasa hormat yang kini tumbuh tulus. Aku menutup pintu apartemen. Di depan pintu, terpampang plakat kecil bertuliskan, "Kesederhanaan adalah pilihan, bukan keterbatasan." Aku tersenyum. Sandiwara telah usai. Hidup baru telah dimulai. Dan rasa malu yang kuberikan pada mereka adalah pelajaran berharga tentang menilai seseorang yang akan mereka ingat seumur hidup.